Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Di halaman 194 sampai dengan 208. Nah, adik-adik, untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain. Ya. Nah, di sini yang lebih lengkap bisa juga adik-adik lihat di kolom deskripsi ya. Nah, nanti di sini bisa adik-adik lihat ada daftarnya. Misalnya nih, kita kan kelas 3 ya adik-adik. Jadi bisa klik di playlist kelas 3, klik biru-birunya seperti ini. Nah, nanti kita akan masuk nih ke playlistnya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nah, nanti akan ada daftar playlistnya di sini. Nah, ini dibuat berurutan ya adik-adik, mulai dari subtema 1 sampai subtema 4, lalu pembelajaran 1 sampai 6 di masing-masing subtemanya dan halamannya juga. Jadi adik-adik tinggal cari aja, mau cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, ini ada pemanasan global ya. Apa ya adik-adik ya? Nah, kita baca dulu yuk. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Baca wacana di bawah ini ya. Tadi judulnya pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik adik-adik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Ya nih contohnya nih ya. Nah, kita lanjut nih. Pemanasan global terjadi karena polusi udara tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Nah, ini juga salah satu contohnya ya, terjadi karena polusi udara yang tinggi. Kemudian, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Ya, pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nih, seperti ini ya. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat dekat adik-adik. Ya, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman menghemat pemakaian listrik dan juga air. Nah, sekarang adik-adik, kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Lalu temukan arti kata-katanya dari kamus ya. Nah, kamus tuh sekarang udah ada banyak adik-adik ya, ada yang online juga, jadi nggak perlu dalam bentuk buku. Nah, kita temukan yang pertama. Ya, kalau Karina menemukan pertama tuh ada global, kata global. Ya, artinya adalah secara umum, keseluruhan, secara bulat atau secara garis besar. Kutub artinya ujung poros atau sumbu bumi. Lalu polusi, polusi ini adalah pengotoran ya tentang air, udara dan sebagainya ya atau pencemaran. Kemudian suhu, nah ini kan 5 ya, Karina buat 6. Mana tadi suhu ya? Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Lalu dampak, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, bisa negatif, bisa positif. Kemudian beradaptasi, ya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu kita sekarang buat kalimat ya dari kata-kata tadi. Nah, yang pertama dari kata global. Pemanasan global mengakibatkan suhu bumi meningkat. Bumi memiliki 2 kutub. Ini kutub ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Lalu berikutnya suhu bumi semakin meningkat akibat pemanasan global. Dampak pemanasan global mengakibatkan kepunahan hewan.
agar dapat bertahan tumbuhan beradaptasi. Tadi yang terakhir beradaptasi kan ya? Iya, betul. Beradaptasi terhadap lingkungannya. Kita lanjut ya. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana adik-adik. Berdiskusilah bersama kelompokmu ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global adik-adik? Nah, tadi di bacaan di depan ada ya. Jadi, pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan juga lautan. Lalu yang nomor 2, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan, yaitu beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Lalu yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Ya, yaitu mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan juga menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, tuliskan laporan adik-adik di bawah sini ya, seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi Karina sudah sebutkan. Mungkin nanti adik-adik langsung di capture aja nih ya, di post dulu lalu dituliskan ya. Nah, ini pemanasan global, lalu ini bagian kedua, lalu ini bagian ketiga ya. Yuk kita lanjut. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan, seperti misalnya mobil atau motor. Lakukan gaya hidup sehat juga ya, gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat saja ya. Nah, coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah? Nah, ini kita baca dulu ya. Oh, ini nggak ada jawabannya, berarti langsung ya. Berapa jam berarti ini? 90 menit itu kita akan jadikan yang pertama jam, 60 ya. Yang dipisah dulu 60-nya, lalu sisanya berarti 30. Berarti 60 itu kan 1 jam ya, jadi 1 jam. Dan ini 30 menit. Ya, oke. Nah, ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Tentu saja ingat ya. Nah, yuk. Sekarang kita mau bermain bingo. Ini permainan adik-adik. Bermain secara berkelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 2 siswa. Gunting kartu yang ada di buku siswa. Setelah digunting, kocok kartunya. Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapat gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Nah, siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan dalam 1 jam 15 menit. Nah, ini berapa menit jadinya? 1 jam ini adalah 60 ditambah 15. Jadi 60 tambah 15, 5, 7. 75 menit ya. Berikutnya, siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda X atau silang ya, atau 0. Pada bagan lakukan secara bergantian ya. Jadi yang silang berarti ketika dia menjawab benar, ketiknya silang juga. Tapi kalau dia grupnya kelompok 2, 0 ya berarti dia 0 terus ya. Nah, siswa berhasil menandai dengan benar akan membentuk garis menurun, diagonal, ataupun mendatar. Ya, lalu habis itu teriak bingo. Ya. Nah, siswa inilah yang nanti menjadi juara. Ya, contohnya misalnya nih, Karina jawab. Benar, Karina silang di sini. Lalu misalnya adik-adik lawan Karina ya, misalnya adik-adik jawab benar, adik-adik taruh sini. Lalu Karina lagi jawab benar di sini. Lalu adik-adik benar di sini. Baru Karina benar di sini. Nah, ini Karina kan udah bisa garis nih. Ya, sepasang. Mbak Karina teriak bingo gitu ya. Nah, sekarang ini adik-adik ada kotak ya. Nanti adik-adik jawab di sini ada kartu ya. Nanti kalau misalnya benar, adik-adik silang. Ya, Karina jawabkan saja di sebelah bawah sini ya. Nah, 3 jam 40 menit.
3 jam ini kan berarti 60 dikali 3. Duh, ini kurang kesana ya adik-adik, sebentar ya. Jadi kalau perkalian itu harus jajar. Kita mulai. Kali 3. 3 kali 0, 0 ya. 6 kali 3 berapa ya? 6 kali 3, 18. Jadinya 180 menit. Jadi 108 menit tambah 40. Berapa? 220 ya. Kita tuliskan di sini. 220. Kemudian 1 jam. Kalau 1 jam kan 60. Berarti 60 tambah 40 jadinya 100. Lalu sekarang 300 menit. Nah, 300 menit itu 5 jam ya. Kemudian 1 jam 13 menit. Nah, kalau 1 jam 13 menit ini 60. Berarti 60 tambah 13. Jadinya 3, 6 tambah 1, 7, 73 menit. Lalu berikutnya 212 menit berapa jam? Kita bagi nih ya. 220 menit, nanti harus ada menitnya di sini ya. Berarti kita akan pisah dia jadi 180 ya. Ini sama dengan 3 jam. Berarti sisanya berapa? Kalau dikurang 180, 20, 32. Ya, dikurangi nih jadinya 212 kurang 180 ya. Jadinya ini 3 jam dan ada menitnya, 32 menit. Kemudian 1 jam 15 menit, ini 60 tambah 15, 75. Kemudian 4 jam itu 6 kali 4, 24 ya, jadi 240 menit. 110 menit berapa jam? Nah, ini tuh berarti 60 menit dikeluarin, sisanya 50. Ya kan? Jadinya 1 jam 50 menit. 420 menit. Kalau ini 7 jam. Ya. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama sih Udin menyalakan lampu kamar? Nah, tambahkan jam, kemudian tambahkan menit nih kata Edo. Kita ke kiri dulu ya. Tadi kan 1 jam 30 menit ya. Itu menyala di pagi. Lalu malamnya 4 jam 45 menit. Berarti kita caranya adalah langsung nambahin di sini ya, jamnya. Berarti kan berapa? 1 jam tambah 4 jam di sini ya. Yaitu 5 jam. Terus 30 menit tambah 45 menit. Ya, 30 menit tambah 45 menit sama dengan 75. Nah, ini bisa dipisah lagi. Jadinya 1 jam dan 15 menit. Ditambahin lagi. Jadi 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam tambah 1 jam tambah 15 menit. Sama dengan ini digabung jadinya 6 jam 15 menit ya. Nah, sekarang Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, pertama kurangkan jamnya dulu baru kurangi menit. Ya, jadi yang pertama ini jam dengan jam 1 dikurang 1, 0. Lalu menitnya 55 dikurang 30. Berapa? 25 menit. Berarti 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Ya, contoh soal berikutnya. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Nah, ini kan pengurangnya lebih besar menitnya ya daripada ini. Berarti kita akan keluarkan ya 8 jamnya ya jadi 7 jam dan 60 menit. Ya. Nanti 7 jamnya taruh sini. Nah, menitnya ini tambah ini dulu jadi 105 supaya bisa dikurang. Baru kita selesaikan pengurangannya. 7 jam 105 menit dikurang 4 jam 55 menit. Ya, ini dikurang ini.
3, 105 dikurang 55, 50 menit. Ya. Sekarang yuk kita berlatih. Di sini nomor 1 udah dicontohkan ya. 7 jam 20 menit dikurangi 2 jam 30 menit. Nah, karena ini 20 berarti kita akan, oh ini tambah ya, ditambah. Jadi 7 ditambah 2 jam dulu sama dengan 9 jam. Lalu menitnya 20 menit tambah 30 menit jadi 50 menit. Jadinya 5 jam 50 menit. Ya. Jadi 7 jam 20 menit sama ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Yang nomor 2 kita kerjakan nih adik-adik. Ya. Yang nomor 1, nomor 2, 3 jam ditambah ini 5 jam, 8 jam. Ya. Kemudian yang menitnya ini 25 ditambah ini 30 jadinya 55. Ya. Berarti 8 jam ditambah 55 menit ya sama dengan 8 jam 55 menit. Jadi tulis lagi di sini 8.55. Yang nomor 3. Kita tambahin 7 jam, ini ditambah ini 3 jam. 7 tambah 3, 10. Lalu ini taruh menitnya 40 dan 20. 40 tambah 20 itu 60. Ya, ini kan berarti jadi berapa nih? Ini sama dengan 1 jam. Kita tambahin dulu sama ini. Jadinya 11 jam. Ya, terus menitnya jadi berapa Kak Rina? 0. Karena tadi sudah kita jadikan jam. Jadi 11 jam 0 menit. Nah, ini kita tulis ulang. 11, 0 ya. Nomor 5. 5 jam 23 menit ditambah 3 jam 50 menit. Jamnya dulu ya, 5, 3. 5 tambah 3, 8. Lalu menitnya 23, ini 50. Berapa ya adik-adik? 50 ditambah 23, 5, 73. Nah, 23 ditambah 50. Ya, benar, 73. Nah, ini kita bagi jadi 1 jam, 60 menitnya keluar. Dan sisanya itu adalah 13 menit. Ya. Berarti ini jadinya 8 tambah 1, 9 jam 13 menit. Ya. Jadi 9 jam 13 menit. Tulis ulang 9, 13 ya. Nomor 5 ya. 7 jam ditambah 8 jam. 8 ditambah 7 itu 15 jam. Kemudian menitnya 41 dan 30. Nah, ini tuh berarti 71 ya. 71 menit. Nah, ini berarti kita pisah 1 jam dan 11 menit. Ya. Yuk, ini kita tambahin ke sini. 15 tambah 1 berarti 16 jam. Kemudian menitnya sisa tadi 11. Jadi 16 jam 11 menit ya. Tulis ulang 16 ini 11. Oke, masih ada lagi nih 30 menit. Nah, kalau yang ini caranya agak sedikit berbeda. 30 menit tambah 40 menit. Jadinya 70 menit. Lalu berarti 70 menit itu kita jadiin ini 60 dan 10. Jadi 1 jam 10 menit ya. Kemudian nomor 7. Ini kalau kita tambah 5, 95 ya menit.
Nah, 95 menit itu kita keluarkan 60-nya, berarti sisanya itu 35. Jadi 1 jam 35 menit. Berikutnya, nomor 8. 2 jam 20 menit ditambah nah, kalau yang ini nih, sebentar. Jadi kan ini 2 jam. Ya, tapi jamnya ini dibagi 2 nih adik-adik. Jadi cara kita menyelesaikannya adalah ini kita tambah dulu kan jadi 3. 3 jam. Ini menitnya 50 dan 20 tambah 50 itu 70 menit. Karena singkat M ya. Nah, berarti ini langsung aja 4 jam. Sisanya 10 menit. Ya. Ini tuh terdiri dari 3 jam dan 1 jam dari tambahan yang ini ya. Harusnya nih di sini nih ya adik-adik ya. Begininya tuh di sini ya. Gak apa-apa ya, nanti ikutin aja. Boleh tanyain juga ke Pak Guru, Pak ini bener nggak kayak gini? Pokoknya hasilnya tuh nanti kayak gini ya. Tadi nomor 8, sekarang kita ke... Oh, ini dikurang adik-adik tuh. Nah, Kak Rina kurang teliti. Gak apa-apa, tapi yang penting kita harus periksa ulang. Makanya Karina sebelum beralih ke nomor berikutnya, Karina cek dulu. Yuk, kita berarti, nah ini 2 jam, 2 dikurangin 1, 1. Oke, Karina paham. Nah, ini kan menitnya lebih kecil daripada pengurangnya ya. Berarti yang ini nih, ini tuh buat dia nih, buat 2 jam 20 menit. Nah, 2 jam ini, 2 jam 20 menit, ini berarti kita bagi jadi 1 jam ya, dan 60 menit. Nah, ini 20. Berarti ini kalau ditambahin ke sini, jadinya kan 2 jam, 1 jam, 60 tambah 2 berarti 80 menit ya. Nah, jadinya 1 jam. Nah, 50 menitnya 80 dikurang 50 berapa? 30 menit ya. Oke, begitu ya adik-adik ya. Untung aja kita teliti ya. Sekarang masih pengurangan. Nah, ini juga harus dipisah. Jadinya ini 4 jam. Terus dipisah jadi dipisah jadi 15. Oh, jadi 60 dulu ya. Berarti jadinya di sini 4 jam. 60 tambah 15 itu 75. Nah, kita kurangin nih. 4 kurang 2 jam itu 2 jam. Terus 75 dikurangin 25 itu adalah 50 menit. Ya. Sekarang yang nomor 10. Nah, kalau ini bisa langsung. Karena ini 10 menit, ini 5 menit ya. 6 dikurang 2, 4. 10 dikurangin 5, itu 10 dikurangin 5, 5. 5 menit ya. 9. Nah, ini yang nggak bisa. Berarti kita 8 jam, 60 menit. Berarti jadinya 8, 60 tambah 40 itu 100. Jadinya 8 jam dikurang 4 jam, 4 jam. Terus 100 dikurangin 45 itu 55 menit. Karina kasih M aja ya. Nanti adik-adik kasih menit ya. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin adik-adik. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi untuk kita gunakan setiap harinya ya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian adik-adik? Atau mungkin membantu ibu melipat pakaian setelah kering?
Lipatlah aneka jenis pakaian untuk perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Nah, kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Beli tanda centang yang jika sudah dapat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada jenis-jenis pakaiannya. Kaos, sejadah, ini apa ya? Handuk ya. Dan celana pendek. Nah, kita tulis dulu ya. Kaos yang pertama, sajadah. Lalu ini handuk, dan celana. Nah, adik-adik, kalau ini sih sebetulnya tergantung adik-adik ya. Udah bisa belum? Kalau Karina mungkin akan semuanya bisa ya kalau Karina ya. Nah, adik-adik kalau ada yang belum bisa, misalnya nih celana susah, berarti centang di sini ya. Disesuaikan aja ya. Wah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!